Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan makan ini nih. Kalian tahu ini apa? Ini jambu air kecil, atau ada yang bilang ini jambu kancing, karena kecil banget ya. Ini jempol saya dan segini. Nah, ini saya tadi tuh dapat dari tukang sayur. Tukang sayur, satu plastik apa ya, kasih gula 1 kilo, harganya 5.000. Nah, ini dimakan biasa enak, terus pakein bumbu rujak manis enak, tapi saya makan pakai gula garam, dikasih cabai, dikasih terasi dikit, kayak gini. Terakhir kali saya makan jambu kancing ini ya, kayaknya waktu SD deh. Biasanya dijualnya itu, dibungkusnya itu pakai kertas contong terus dimasukin gitu ke dalamnya. Udah lama sekali, makanya ketika ngeliat jambu ini di ruang sayur, waduh, saya senang sekali ya. Oh teman-teman, hari ini kita mau cerita-cerita soal apa yang saya lakukan setelah lulus ujian disertasi kemarin ya. Jadi setelah ujian disertasi kemarin itu ternyata ada beberapa tahap yang harus dilakukan gitu ya. Nanti di akhir video teman-teman saya kasih tahu ya gimananya. Khusus buat teman-teman di Universitas Negeri Malang, saya kasih tips-tipsnya agar cepet gitu ya, agar mungkin ada yang saya lakukan itu mungkin karena saya nggak tahu juga, nggak ada yang kasih tahu juga. Kan teman-teman saya seangkatan kan, teman-teman saya seangkatan udah melencar semua lah ya. Jadi kita tuh urus diri masing-masing, makanya ada beberapa hal yang saya itu nggak tahu gitu ya. Itu sambil santai-santai ya cerita-ceritanya. Di dalam jambunya ini nggak ada biji sama sekali. Kayaknya dulu tuh kayaknya ada bijinya ya. Tapi enak juga kalau nggak ada bijinya. Ya enggak, cuci keruas. Pertama, setelah selesai, kita seharusnya kan harus revisi ya. Nah, saya tuh waktu itu setelah ujian tuh nggak langsung revisi, karena satu, revisian banyak. Yang kedua, aku tuh banyak sekali tugas-tugas kantor gitu, jadi agak terbengkalai. Dan pada saat itu saya itu belum membaca ketentuan-ketentuan tentang yudisium. Nah, baru itu kan saya bulan Maret ya, bulan April tuh saya selesaikan revisi. Nah, di bulan Mei itu saya kayak udah selesai gitu revisinya. Saya minta tanda tangan ke dosen-dosen gitu ya. Dan dari tanda tangan dosen itu, sebentar ya. Nah, ketika saya ngurus-ngurus tanda tangan dosen itu, saya tuh baru ngeh gitu ya, baca pengumuman di e-office-nya bahwa untuk ngurus yudisium itu tuh kita tuh nggak perlu tanda tangan semua penguji. Jadi walaupun disertasi kita tuh belum revisi semua, kita tuh sudah bisa ngurus yang namanya yudisium. Nah, itu kerugian saya pertama ya. Jadi saya tuh Maret selesai ujian, April itu saya tuh kan pusing sekali ya, karena waktu itu berhubungan dengan banyak hal gitu ya. Waktu itu bulan puasa tuh ternyata kan kerjaan juga banyak ternyata ya. Jadi saya tuh
baru ngurus yudisium tuh bulan Mei, jadi rugi 1 bulan gitu, atau rugi juga 2 bulan. Sebetulnya Maret tuh bisa langsung diurus gitu ya, jadi yudisiumnya itu nggak ada yang ngasih tahu gitu ya, jadi cuman kasih pengumuman aja. Cuman kalau kita nggak ngeh dengan pengumuman ya kita nggak tahu ya, gitu yang pertama ya. Yang kedua, setelah yudisium kita mengurus itu, maka kita itu harus foto. Nah foto itu langsung saya tuh waktu itu foto teman-teman ya, untung cepet jadi. Jadi ngurus yudisium itu syaratnya itu cuma KTP, KK kayak gitu-gitu aja gitu sebetulnya, nggak ada tanda tangan revisian gitu. Dan tanda tangannya itu bisa tidak bisa boleh ada, boleh enggak gitu loh. Jadi waktu itu saya tuh rugi juga waktu itu. Nah setelah yudisium kita tuh ngurus namanya wisuda. Nah wisuda itu untuk periode bulan Mei itu ada di 29 Mei dengan pendaftaran terakhir tanggal 19 Mei. Nah udah nggak keburu, udah wis aku rugi juga. Salah satu syarat untuk mengurus wisuda, satu, kita harus lolos UKBING, uji kompetensi bahasa Inggris, yang dilakukan di UM. Nah, untuk mendapat slot itu sangat sulit. Jadi bulan Maret itu saya mau dapat slot itu sudah nggak bisa. Untuk bulan April itu udah nggak bisa. Waktu itu saya langsung, sudahlah gitu ya. Nah, pada April saya tuh dapat slot untuk UKBING gitu ya, untuk dilaksanakan pada bulan Mei gitu ya. Nah, UKBING itu ternyata teman-teman ya, untuk dapat slotnya tuh ternyata sulit banget. Di antara teman-teman saya di kantor itu ada beberapa yang juga mau ikut UKBING, ternyata mereka itu nggak dapat slot, udah bayar tapi nggak dapat slot. Slot pertama, ujian pertama aku nggak bayar ya. Dan mereka tuh maksimal 5 kali ujian. Jadi kalau dia ujian 1 gagal, dia bisa ngulang 2, 3, 4, 5. Kalau udah kelima skornya nggak mencukupi, udah diem aja, nanti ya sudah itu dianggap sudah cukup gitu. Dan untuk mendapatkan slot ini ternyata agak sulit karena terbatas tempatnya. Dan mobilnya tuh murah ya, cuma 50.000 ya 1 kali ujian. Waktu UKBING itu saya gimana ya, belajar tuh nggak terlalu ya, ini seadanya lah, maksudnya nggak terlalu yang gimana. Satu, saya lupa ya, dulu pernah ujian di S2 di UK kayak TOEFL gitu, di S2 di UB, tapi kan sertifikatnya kan nggak bisa dipakai, harus ujian lagi ya. Saya agak pusing sih ya, pokoknya pusing lah. Waktu itu ujiannya juga tegang juga sih. Tapi teman-temanku kantor bilang, alah Mbak Hestia lo paling nggak bisa. Waktu itu saya juga bingung ya, aku pusing. Sulit lah itu soalnya tuh lebih sulit daripada TOEFL yang sudah saya ikuti gitu. Pada hari pengumuman deg-degan banget ya, nanti mungkin ada kayaknya videonya, tetap di belakang ya. Dan puji Tuhan aku tuh lolos akhirnya 477. Batasnya tuh 475 gitu ya. Aku puji Tuhan lah, aku bisa melangkah ke selanjutnya. Nah, masalah UKBING udah selesai ya. Jadi ngurus yudisium udah selesai, sekarang ngurus wisuda, salah satunya UKBING. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya mau pokoknya mulai dari semester 1 lah ya, udah ikut aja ujian gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5 udah selesai gitu aja. Kalau memang nggak dapet skor ya udah, tapi jangan membuang waktu. 5 kali ujian itu dalam waktu 5 bulan itu kalau bisa ya, bisa-bisa lebih dari 5 bulan. Berikutnya, kita tuh harus mengurus syarat-syarat di fakultas. Nah, itu juga perlu waktu kan ya. Salah satunya kita tuh harus tanda tangan untuk mengecek draft KHS dan draft ujian.
dan draft ijazah. Jadi ketika di fakultas saya udah tahu teman-teman, ijazah saya, IPK saya udah tahu ya. Gitu kan lumayan. Walaupun nggak 4,0 ya, sempurnakan 4,0 ya. Tapi ini IPK saya tertinggi, nggak kayak kuliah S1, S2, S3. Jadi makin lama makin naik. IPK saya 3,95 gitu ya. Ya habis puji Tuhan ya. Ambil terus kita itu teruskan revisi ya. Di cetak tuh cuma 2 kali teman-teman, 3 kali untuk diri kita sendiri ya. Fakultas 1, universitas 1, ya sudah, dosen-dosen tuh nggak perlu gitu ya. Itu juga saya nggak tahu. Terus saya nunggu berita, nunggu jawaban, Kak ini berapa gitu ke admin gitu ya. Jadi puji Tuhan lah bisa. Dan ternyata ketika saya tuh minta tanda tangan revisi, atau dosen saya minta di satu sendiri lagi gitu. Ini saya ya pasti ya wes nanti tak printkan lagi, punya aku sudah tak cetak. Berikutnya KPU sudah, fakultas sudah, dosen exam. Yang keempat, kita harus menyerahkan ke perpustakaan. Nah, ternyata di perpustakaan itu kita tuh harus nggak cuma menyerahkan aja, kita harus mengupload disertasi kita. Nah, itu yang saya nggak tahu informasinya ada di mana. Mungkin saya kurang awas, nggak tertahu juga ya. Nah, ketika saya tuh ke perpustakaan, tanyain sudah apa belum gitu. Ternyata belum ya. Saya tuh bawa file secukupnya di HP. Jadi saya tuh pinjem komputernya perpustakaan. Padahal di perpustakaan juga ada teman-teman lain yang juga sedang mengupload ya. Dan ternyata ada banyak tata cara. Yang pertama harus dipartisi per bab. Padahal disertasi saya jadi 1 bab. Yang kedua harus ada namanya header footer dan juga watermark UM. Header footernya juga ada. Jadi perlu waktu untuk mempartisi itu. Kemudian juga harus menyertakan jurnal. Yang pertama ya, jurnal ilmiah kita. Yang ketiga, paparan kita atau PPT kita. Dan itu saya nggak punya di file. Untungnya yang jurnal itu bisa saya ambil di komputer, terus PPT-nya saya buat dadak ya di situ, ngambil-ngambil dari Word-nya disertasi. Dan itu memerlukan waktu. Tapi puji Tuhan, tugasnya tuh kayaknya sabar gitu loh, nungguin saya sampai mereka itu pulangnya itu jam 4 itu saya itu belum selesai, masih ditungguin gitu. Nah itu saya puji Tuhan ya, sabar juga, nggak dibentak-bentak, dan bayarnya 5.000 saja. Udah ya, udah selesai. Setelah itu kita harus ke rektorat lantai 4 untuk mengurus bebas SPP. Nah ini teman-teman ya, tak kasih tahu ya, sebelum kalian itu ke rektorat lantai 4, kalian ke BRI aja dulu ya. Ke BRI aja dulu untuk bayar IK alumni 100.000. Udah gitu aja ya. Nanti setelah dari rektorat lantai 4, kalian cuma sebentar kok, cuma dilihat NIM-nya udah selesai, udah gitu aja. Untuk IK alumni itu ada di lantai 2 ya. Nah kalian nggak usah ke lantai 2 itu sebetulnya. Nanti tulisannya itu ada di siakat UM gitu loh ya, cuma nulis nama atau apa gitu loh untuk daftar alumni. Udah nggak usah ke lantai 2. Nah kesalahan saya nggak tahu kan, saya tuh tanya ke lantai 4, Pak gimana Pak? Oh iya bayar di BRI. Setelah bayar di BRI gimana Pak? Setelah bayar di BRI ke lantai 2 gitu. Nah saya tuh dari rektorat lantai 4 turun ke BRI, agak jauh dari BRI, balik lagi ke rektorat lantai 2. Dan ternyata di lantai 2 mereka bilang, ya sudah Mbak gitu aja, coba aja dari siakatnya udah keluar kan, ya udah gitu aja. Jadi sebetulnya nggak usah ke lantai 2. Nah itulah, saya nggak tahu ya. Nah setelah itu udah selesai semuanya, tanda di siakatnya tuh tentangnya sudah hijau semuanya, berarti kita sudah selesai semuanya. Kita itu harus daftar wisuda. Nah daftar wisuda itu ternyata kayak gimana ya teman-teman, kayak war tiket gitu loh teman-teman. Jadi masuknya tuh sulit ya, mungkin karena banyak yang daftar wisuda juga gitu loh. Jadi untuk dapat slot kita tuh wisuda kapan tuh sulit.
setelah itu setelah dapat slotnya itu masuknya tuh sistemnya itu mungkin ngedown gitu ya atau error gitu, terus kita tuh harus pilih toga. Ya udah itu sulit teman-teman, sampai akhirnya cetak kartu wisuda itu saya agak kesulitan ya. Dan cetak kata wisuda itu cuma boleh 1 kali, nggak boleh hilang. Nah itu saya tuh agak kesulitan itu. Saya coba masuk terus itu tuh nggak lancar gitu ya. Nah saya tanya ke adik-adik kelas saya yang UM gitu, dia katanya enggak tuh kak, waktu itu enggak gitu loh, kan beda-beda tuh. Tapi pada saat saya tuh agak kesulitan, sehingga saya nggak bisa masuk di wisuda yang Mei gitu ya. Mungkin karena mepet juga ya. Jadi saya wisuda angkatan 120 di tanggal di Agustus lah pokoknya gitu ya. Nah, waktu saya itu pertama kali masuk itu slotnya masih 399 per 1250. Jadi sekali wisuda itu 1250 orang. Nah, saya nggak berhasil kan, terus ngeloading, saya keluar lagi dari sistemnya, terus masuk lagi ke sistemnya itu sudah 402. Berarti ya sudah ada yang masuk berarti kan. Nah, saya nggak bisa masuk gitu loh. Bisa coba-coba terus sampai sehari penuh itu saya coba terus teman-teman. Akhirnya bisa. Tapi ada kesulitan lagi di mengeprint buku cetak wisuda. Nah, buat teman-teman yang kesulitan, ini ada triknya ya. Kalian itu jadi dia tuh munculnya cuma sekali tok teman-teman, cek gitu langsung hilang gitu. Jadi saya nggak sempat ngeprint, nggak sempat ngedownload dan lain sebagainya. Itu akhirnya saya rekam teman-teman, pakai video saya rekam. Habis sampai saya rekam, terus saya hentikan gitu kan, terus tak screenshot. Nah itu yang bisa di print loh itu loh. Nah itu sedikit tips and trick ya ketika kita tuh di UM. Bayarnya sudah berapa? Sampai sekarang saya belum ada kabar itu bayar. Dan sepertinya nggak bayar. Jadi cukup bayar 5.000 di perpustakaan, terus bayar 100.000 IK alumni, udah. Waktu di fakultas itu memang ada kewajiban untuk menyumbang 2 buah buku di perpus jurusan. Ya udah cuma itu aja. Jadi waktu itu saya kasih buku textbook kuliah saya ya. Saya nggak beli sih. Buku kuliah saya yang lebih bagus. Terus saya udah nggak pakai. Lanjut lagi makan. Secara umum ya, saya ngeliat ya udah ganti universitas kan ya. Di UM ini lumayan satu tuh ya nggak sulit-sulit banget ya, nggak sulit-sulit banget, terus membantu, helpful gitu, buat tugasnya juga helpful, nggak marah-marah kayak gitu. Itu sudah poin khusus ya. Kalau ada yang marah ya sudahlah, biarin aja. Banyak juga yang nggak marah kan ya. Yang kedua, nggak bayar apa-apa, jadi sangat murah gitu ya. Bahkan untuk tes TOEFL pun tuh sangat murah. Di Unesa yang dulu itu kalau nggak salah 200 atau 250 gitu loh. Nah di UM ini cuma 50.000 teman-teman. Dan tempatnya itu pakai komputer gitu ya. Saya nggak bisa kan ya waktu itu ngerekam karena memang nggak boleh kan bawa HP kayak gitu gitu. Jadi ya sudah kayak gitulah. Tapi memang sangat murah, sangat helpful, dan puji Tuhan lancar. Hanya mungkin ya selisih waktu ya 1-2 bulan agak rugi. Cuman kalau di Unesa yang dulu itu ditulis tahun kelulusan tuh misalnya waktu itu saya ya 1 tahun 10 bulan gitu loh, bukan semester. Jadi kalau itu kan kayaknya saya belum 2 tahun udah lulus loh ya waktu S2 kan. Tapi kalau di UM ini enggak, dia tuh ngitungnya itu enggak bulan tapi semester. Berarti lulusnya berapa semester? 8 semester udah gitu. Padahal dalam 1 semester itu kan udah berapa bulan ya, gitu sih perbedaannya ya. Oke teman-teman, gini dulu ya cita-cita dari saya. Mungkin di belakang ada mungkin video-video tambahan ketika saya bisa ngerekam sedikit ya dalam kepanikan saya. Soalnya saya kalau panik itu sulit teman-teman. Ini fokus ke tugas dulu lah gitu ya. Mungkin di perpustakaan kayaknya ada, waktu bahasa Inggris kayaknya nggak ada, lupa saya juga ya. Direktorat kayaknya ada dikit gitu. Buat teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya, tetap semangat ya, jangan putus asa, terus saja berjuang.
nanti akan tiba waktunya ya, ada seseorang mungkin yang menolong, ada sistem yang menolong sehingga teman-teman dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Pokoknya jangan sampai nggak diselesaikan gitu ya. Lebih baik kita menangis sekarang gitu ya, daripada menangis sekarang dan akhirnya selesai, daripada ketika itu nggak selesai terus kita mundur, kita akan menangis seumur hidup gitu. Karena nyesel ya, kepikiran terus aku dulu kok kuliah gak aku selesaikan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Dadah. Lanjut lagi. Udah jadi guys. Puji Tuhan. Sapu. Satu untuk sendiri, satu untuk fakultas, satu untuk universitas. Puji Tuhan. Oke teman-teman, ini saya tadi baru upload dari perpustakaan ya, helpful banget. Ternyata saya nggak tahu kalau harus upload, dan cara-caranya tuh diajarin sama bapaknya, sampai dipinjemin komputer pribadinya beliaunya. Soalnya yang buat upload itu cuma 2, saya dipinjemin. Ya ampun, dibantuin tuh banget gitu loh. Terus udah cepet mbak, ayo mbak, sampai ini udah bel 2 kali, saya tuh baru keluar dan sama bapaknya udah selesaikan dulu begitu teman-teman. Ya Tuhan, helpful banget pokoknya. Ya nggak dimarahi, nggak dibentak-bentak, malah dibantuin. Sampai aku heran ya, sebaik itu pelayanannya orang perpustakaan. Dan ketika saya salah masuk ya, saya kan lewat jalan keluarnya udah tutup, dia bilang mbak lewat belakang, nggak dibentak, nggak dimarahin, gitu banget ya. Terus bilangnya gini, ini sudah ya, tinggal 1 ya, terus ke Geraha Rektorat ya, kok sudah UKBIN, kalau belum berarti tunggu 3 bulan lagi wisudanya ya, dan lain sebagainya. Segitunya loh, aku sampai, ya Tuhan. Terima kebaikan orang sampai speechless ini. Ini fakultasku teman-teman. Besok aku sini lagi ya, rektorat soalnya. Ini teman-teman, saya tak tunjuk ya. Sana ada si boardnya itu, tapi nanti ya. Ini udah sore banget, saya balik kantor. Ini amazing buat hari ini. Dan yang dibantuin bukan cuma aku ya, semua yang di situ yang nggak ngerti itu dibantuin semua. Aku sekarang bingung motorku di mana. Jadi teman-teman ya, kalau yang aku sampai jelek banget muka. Jadi ya buat teman-teman, memang petunjuknya untuk upload di perpustakaan tuh saya nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada sih petunjuknya tuh untuk, atau saya kurang informasi, nggak tahu ya. Tapi teman-teman sebelum ke perpustakaan sih, daripada panik gitu ya, lebih baik kalian itu upload sendiri di rumah, dengan unduhnya tuh di UM Library ya. Di situ kalian partisi dulu semua filenya itu, terus di watermark. Nah, aku tadi tuh nggak ngerti sama sekali ya, jadi
belum tak partisi, terus belum tak watermark. Itu diajarin satu-satu sama bapaknya. Dan ketika salah tuh disuruh ngulang-ngulang gitu. Terus untuk artikel, unggah aja artikelnya yang ada, walaupun itu reject dan lain sebagainya, unggah aja. Terus siapkan file presentasi. Kalau nggak ada ya bikin aja. Aku tadi bikin sendiri dan keburu-buru sih. Cuman nggak apa-apa gitu kata bapaknya. Udah nggak apa-apa gitu. Untuk perpustakaan UN, layanannya tuh loh sama mahasiswa tuh loh, sabar banget tuh, nggak gregetan ya nggak. Sampai speechless aku deh. Oke gitu sih ya teman-teman ya, terima kasih ya. Aku besok mau ada acara juga, besok aja ya, lanjut ya, nggak cerita-ceritain lagi tuh. Kalau mau tanya boleh ya, dadah. Iya bunda. Ukuran apa ya? MWS apa L ya? M atau L ya nak ya?